Kata saya, kok ibu datang ke saya? Bukan ke dokter. Udah Pak Ustadz, di hari kedua saya langsung bawa ke dokter. Tapi sama dokter dikasih salep. Salep. Saya juga nggak ngerti nih. Dalam batin saya nggak ngerti. Ini kenapa ya? Rangkaian ibadah yang kita suguhkan kepada Allah. Padahal belum. Makanya nanti di akhirat banyak orang yang sholat, begitu dibedol nyawanya, kok data sholatnya tidak ada. Kemana nih orang kok tidak ada data sholatnya, tidak terekod. Perasaan subuh datang ya Allah, perasaan duhur juga datang, tapi kenapa tidak ada rekaman sholatnya? Oh, pas diteliti ternyata yang sholat jasadnya doang, ruhnya tidak pernah sholat, pikirannya tidak pernah sholat, perasaannya tidak pernah sholat, batinnya tidak pernah benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika raganya sujud, batinnya melayang ke warung kopi kadang-kadang. Ya. Ketika badannya ruku, batinnya melayang entah kemana, maka rekaman sholatnya nggak ada. Itu kalau udah tingkatan tinggi Pak, bahasannya begitu. Ya. Tapi kita sholat syariat aja lah. Ya Ustadz, mendingan sami'na wa ata'na aja kan. Iya, kalau kita yang pentingan ya yang penting. Yang penting sholat. Urusan diterima atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pun tidak tahu amalan ibadah yang mana yang benar-benar mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang amalan kita banyak, gede-gede amalannya, brand amal yang besar, tapi yang diterima ternyata ketika kita memberikan makan kepada seekor kucing yang kelaparan. Contohnya, ya, kamu saya masukkan surga kata Allah karena engkau benar-benar tulus ikhlas. Ketika ada kucing kecil mengeong-ngeong, engkau tatap itu mata kucing, lalu engkau jatuhlah kasih sayang kepadanya, engkau berikan makanan kepadanya. Di situ ridhoku turun saat engkau memberikan makan kepada seekor kucing. Kalau amal ibadah kita mah nggak tahu yang mana yang bakal diridhoin ya. Karena ridho Allah itu menjadi rahasia di setiap lipatan kehidupan kita. Begitupun murkanya. Murkanya Allah menjadi rahasia dalam setiap lipatan waktu yang kita lewati. Pernah kalau kita acara takjiahan, pernah saya ceritain ya Pak ya. Ada orang ibadah 30 tahun. Tahajud tidak pernah putus. Puasa Senin Kemis jalan terus. Ini orang gak pernah tinggalkan ibadah. Tapi ternyata di akhirat min ahli nar, dia masuk ke dalam golongan ahli neraka. Mungkin orang memandangnya dia sudah ahli sorga. Mungkin orang memandangnya dia sudah dekat dengan pintu sorga. Tapi ternyata ketika di akhirat dia malah justru jadi ahli neraka. Lalu orang ini penasaran kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya jadi masuk neraka? Tahajud tidak pernah putus, Senin Kemis jalan terus, ibadah terus menerus. Kenapa saya jadi ahli neraka? Akhirnya oleh Allah coba malaikat setelin film dia tuh waktu di dunia. Pas begitu disetel, ternyata ada tanggalnya, harinya, jamnya, jalan apa, tempatnya di mana, kejadiannya seperti apa, itu muncul gambarnya. Diliatin sama dia, kata Allah coba liatin nih episode ini. Diliatin tuh sama orang yang ahli ibadah. Iya, saya lagi jalan kaki ya Allah. Ya, ingat gak tuh waktu itu? Ingat sih. Ini sekitar tahun mungkin dulu tahun 98. Selilitan. Awas ya Pak, L-nya 2. Jangan sampai 1. Bahaya, maknanya beda. Ya. Ini ada selilit. Di sela-sela giginya ada daging yang menyelip. Akhirnya setelah jalan dia patahkan ranting pohon milik tetangganya. Dia congkel itu giginya, keluar tuh daging, dia buang, dia lenggang begitu saja. Ketep
ketepaan murkanya Allah turun. Ketepaan Allah nggak ridho dengan kelakuannya itu. Kata Allah, kok malah ngambil ranting tetangganya tanpa izin, dia buang tanpa merasa berdosa, sampai mati dosanya belum ditaubati, maka itu yang menyebabkan aku murka kepadamu. Semua amal ibadahmu tidak ada yang aku terima satupun, karena aku terlanjur murka dengan perbuatanmu yang itu. Kaget kita, Pak. Makanya murka Allah disembunyikan di setiap lipatan waktu yang kita lewati. Entah itu dosa yang kita anggap kecil, ternyata itu yang membuat Allah murka, atau dosa besar yang memang benar-benar itulah yang menyebabkan Allah menjadi bendu kepada kita. Itu orang masuk neraka gara-gara apa, Pak? Gara-gara motek ranting pohon punya orang lain, apalagi mengambil tanah orang lain. Seperti bangun rumah di atas got. Ini mah contoh. Got itu tanah siapa ya? Tanah Tuhan. Ya. Tanah siapa itu got? Kalau kita beli rumah umpama contoh ada denahnya tuh. Umpama 60 meter persegi. Kalau Tridaya mah enggak mungkin sih 60 meter ya. Kecilan. Berapa ini? Hah? 70. Pananto 72 lah ya. Tanah 72. Tanah 72 tuh dihitungnya dari mana? Apakah dari got yang dekat dengan jalan, apa dari got yang dekat dengan pintu rumah kita? Yang mana, Pak? Tanah kita itu yang mana? Nyebrang got apa enggak nyebrang? Nyebrang ya? Enggak ya? Enggak nyebrang. Terus kita bangun nyebrang got. Permanen bangunannya. Seolah-olah itu milik kita. Oh, ini bukan milik umum. Itu berapa senti yang kita ambil bukan milik kita, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Angel lagi. Yang wis terlanjur bangun yo piye iki? Nah. Ini mah contoh, ya contoh. Nanti ada gambarnya. Hei Fulan bin Fulan, apakah benar ini rumah kamu? Dilihat-lihat, oh benar ya Allah. Coba mana sertifikat rumahnya, mana gambar denah rumahnya, mana gambar untuk kepemilikan tanahnya, diakurin di hadapan Allah. Lah kalau di BPN, di persidangan dunia, kasih 3,5 juta beres. Tapi apakah Allah butuh 3,5 juta? Apakah Allah butuh 1 miliar? Tidak. Allah mulkus samawati wal ard, rajanya langit dan bumi, nggak butuh apa-apa. Kalau kita sogok, kegedean hartanya Allah daripada sogokannya kita. Itu dilihat oleh Allah. Nih coba cocokin, kamu bangun rumah sampai mana ini? Sampai sini ya Allah. Lebihan berapa senti? Lebihan 30 senti menjorok ke jalan ya Allah. Terus ke sononya berapa meter? Ke sononya 6 meter ya Allah. Kaliin. 30 senti dikali 6 meter ke sononya. Berapa tuh? Berapa? 180 meter. 1,8 meter. 1,8 meter ini punya kamu apa bukan? Kan itu umum aja ya Allah. Boleh dibangun, orang juga sama. Oh begitu. Tapi saya tanya, bukan boleh atau tidak, itu milik kamu apa bukan? Sudah atas dasar izin masyarakat banyak apa tidak? Tidak ya Allah. Ya wis, wis jelas perkorone. Ya, sudah jelas engkau memakai sesuatu yang bukan milikmu dan engkau membangunnya secara permanen. Jijik.
Ora lolos angel Pak. Kalau udah urusannya hisab akhirat, tidak satu pun urusan yang kecil itu akan dilewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya secara detail akan diaudit oleh Allah. Akan di cross check oleh Allah. Apakah ada di selipan-selipan itu perkara-perkara yang memang benar bukan hak kita. Angel lagi angel. Yo. Masya Allah. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya yang matanya tadi balik lagi nih. Yang matanya nggak bisa berkedip tadi, saya doain pakai sholawat nariyah karena punyanya itu doang. Ya, saya juga dulu nggak bisa nanganin orang kesurupan, tapi lagi makan di warteg waktu masih jadi guru, dipanggil sama yang punya yayasan, Mister, coba tolong tengokin di SMP. Saya bingung. Ini baca apa ya ada orang kesurupan. Karena di pesantren gak diajarkan bagaimana cara menyadarkan orang kesurupan. Gak ada, ngaji aja. Duh gimana, saya sepanjang jalan sambil jalan kaki menuju SMP itu mikir. Ini gimana cara nyadarinya. Ntar kalau gak sadar, waduh repot juga, malu juga kita. Akhirnya setelah datang ke sana, sak bisa aneh. Kan kata kiai begitu, sak bisa aneh. Pas begitu ngelihat ngamuk-ngamuk di ruangan dipegangin sama guru-guru perempuan, tangannya sampai pada biru. Kata saya, Bu lepasin kasihan Bu, ini ngamuk apa Mister. Ya biarin. Pede gitu kan. Terus pokoknya tampil aja dulu dah. Urusan berhasil apa kagak mah urusan nanti itu. Kalau nggak berhasil ya alasan aja lah. Apa jinnya terlalu gede, apa ruangannya terlalu kotor, apa pokoknya alasan aja dulu. Ini ngamuk itu si bocah perempuan, saya bentak dengan satu kalimat doang. Allah, sadar langsung sadar. Mister katanya tadi udah dibacain ayat kursi. Terus udah dibacain Yasin juga sama Pak ini katanya gitu kan. Yasin, luar biasa kata saya bacain Yasin. Iya, tapi ngamuk terus anaknya, teriak-teriak. Tapi kok Mister baca apa tadi? Allah kata saya, Allah doang. Oh Allah doang ya? Iya kata saya beda. Orang bawa senjata basoka atau meriam itu disundut meriamnya, bus. Tapi kalau nggak pernah diwirid, nggak pernah diamalin, itu amalan bunyinya cuman kayak petasan cabe, pletek, jin aja ketawa. Ya katanya, bawanya doang basoka, brandnya doang yang gede, isinya mah kecil. Tapi amalan sekecil apapun kalau kita asah terus menerus, landep. Paham landep boten? Apa landep Bu? Tajam. Bapak punya belati cuman satu, tapi tiap hari Bapak gosok terus, Bapak asah terus. Ketika bertemu dengan sesuatu, Bapak bisa pakai itu belati, landep, mandi. Apa mandiku? Oh ya, manjur. Jadi kosakatanya kebanyakan bahasa Jawa ya. Mandi. Mandi itu bukan gini, bukan. Mandi bahasa Jawa. Mandiku manjur, ditusuk ke setannya, ditusuk ke jinnya, kelabakan itu jin, keluar. Oh gitu Mister, iya gitu. Kalau punya bacaan amalkan, dawamkan, walaupun tidak bisa istiqomah, didawamkan, diulang-ulang, repetition. Karena akan menyebabkan menancapnya amalan itu dalam batin kita, walaupun kita ini belum sampai ke derajat istiqomah. Yang penting dawam aja dulu. Nah, saya kasih tuh ibu itu. Sebenarnya amalan sholawat nariyah ini sekali baca 4.444. Tapi karena sendirian saya nggak sanggup. Biasanya kalau kiai saya almarhum Kiai Haji Asmawi, Babakan Ciwaringin Cirebon itu bareng-bareng Pak. Umpama wonge anu semene iki sudah disediakan batu kerikil kecil-kecil, itu jumlahnya 4.444, dibagi secerowok. Opo iki ngene iki?
Serauk. Bapak taruh di depannya serauk. Taruh serauk. Kalau di sininya udah habis berarti udah kebagian semua. Nanti setiap selesai sholawat nariyah dipisahin. Kalau semua sudah baca berarti udah nyampe 4.444. Enggak sanggup kalau sendiri kelamaan. Bisa 2 hari 2 malam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin latina bil qudwati wa farij bil qurbat tuqtu bil hawaij wa tunna bil hubbi wa husnul khawatim wa istasqal qawmi bil karim wa ala alihi wa bi kalamatin misan di qadul ilmu alumilak. Kecapean. 4.444. Ambil alternatif, boleh 41 kali. Kebanyakan juga 11 kali. Udah mentok di situ. Saya baca 11 kali di air. Ya Allah, saya lemah, saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Coba ya Allah, saya dengan wasilah sholawat ini semoga bisa menjadi jalan kesembuhan. Mung ikut tok, akhirnya ditiupin ke air, dibawa, dicipratin ke matanya, diminumkan. Alhamdulillah, selang beberapa jam. Setelah dicipratin itu asar, jam 9 malam bapaknya tidur dalam keadaan terpejam. Nge-WA saya, Pak Ustadz, alhamdulillah bapaknya udah bisa merem. Tapi Bu coba dibangunin. Ngerinya pas merem tuh pas mati gitu loh. Coba Bu digoyang-goyang Bu. Digoyang-goyang sama dia. Melek bapaknya, melek begini bisa kedip. Alhamdulillah, sujud syukur Bu, katanya sujud syukur. Allah pas ketibanane ketepaan lagi mandi. Lagi manjur. Tidak setiap orang yang ngobatin orang itu manjur terus. Lah kalau manjur terus keren lah. Bener gak? Lah Nabi saja, Nabi Musa setelah membelah lautan, besoknya coba lagi lempar tongkat ke laut, kagak belah-belah. Makanya Nabi Musa bertanya, ya Allah kenapa enggak belah nih lautan? Udah, ente keterusan kata Allah. Emang paling kocak tuh Nabi Musa. Ya, ngobrol itu kalau sama Allah udah kayak temen. Saya lempar lagi kok enggak sembuh, enggak belah ini lautan ya Allah. Iya itu makan kemarin the power of kepepet. Nah sekarang kamu mau ngapain lempar tongkat buat ngebelahin lautan? Enggak ada pentingnya, enggak ada urgensinya. Maka enggak saya bakal belahin itu lautan. Sama Nabi bisa masak satu panci untuk 3.000 orang. Lah kalau memang itu bisa dipakai setiap hari, enggak mungkin ada cerita Nabi kelaparan diganjel batu perutnya. Betul apa enggak? Lah buktinya Nabi juga pernah kelaparan. Sahabat-sahabatnya juga pernah waktu perang Khandaq. Waktu perang Khandaq Nabi enggak punya duit. Sahabat tidak punya logistik, gak ada bahan makanan. Sampai ketika membuat parit, itu apa makanannya? Gandum ditumbuk, kemudian dikelilingin. Setiap orang yang mau ngambil gandum itu dicelupin tangannya ke air, terus ditempelin ke remukan gandum, itu yang nempel jatah makannya. Coba lagi bikin parit Pak, yang jaraknya 8 km, lebarnya sekitar 5 meter, dalamnya itu berapa meter? 3 meter apa 5 meter juga. Itu gak ada bahan makanan. Cuman ada remukan gandum, dicelupin ke air, ditempelin, itu seharian yang harus dimakan. Dan dikasih 1 butir korma. Kormanya gak boleh langsung digigit, diemut sambil bikin parit. Lah kalau Nabi tiap hari bisa bikin makan 3.000 orang pakai 1 panci, peristiwa itu tidak akan pernah terjadi. Bener apa enggak? Jadi enggak tiap hari namanya mukjizat itu. Yang namanya karomah juga enggak tiap hari. Ya kalau memang itu tiap hari, wah sakti bener. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati tiap hari, hidupin aja orang mati. Bener enggak? Tapi kan enggak tiap hari yang seperti itu. Itu mah magic moment. Hanya momen-momen yang ajaib. Ketika urgensinya begitu dibutuhkan, maka Allah keluarkan. Kalau cuma nganggur-ngangguran doang, pengen dolanan tok, ya ora bakal dikabul ke. Nah, itu ketepaan waktu saya kasih air sembuh, ya alhamdulillah. Maka nikmat yang mana yang disebut kecil itu? Berkedip aja Pak, katanya hari pertama matanya keluar air mata terus. Keluar air mata terus ngocor. Hari kedua matanya kerasa kering. God
gatel, digosok-gosok sampai pada lecet. Makanya dibawa ke dokter dikasih salep buat nanganin yang lecet-lecet. Nah, setelah hari ketiga matanya merah banget. Terus napasnya tersengal-sengal. Itu cuman gara-gara gak bisa ngedip loh Pak. Oh bapak-bapak jajal sekarang 5 menit jangan ngedip. Perih. Apalagi naik motor ya. Naik motor ke daerah Jalen abis maghrib. Banyak silaru. Banyak remetuk. Melotot begini. Wah pedas Pak. Banyak binatang kecil yang nyamber. Nah maka tidak ada nikmat yang kita sebut nikmat kecil. Karena apa? Kalau kita sadari, kalau kita benar-benar merenungi, semua nikmat dari Allah bernilai harganya. Betul apa tidak Pak? Maka patutlah kita sebagai hambanya Allah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru pertama-tama ya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nih diaku sebagai umatnya, disestempel sebagai umatnya, dan kita diberikan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini ada satu pertanyaan. Karena beberapa minggu yang lalu di Sukabumi banjir luar biasa. Di daerah Jawa sawah-sawah kelelep, gagal panen, rumah-rumah roboh. Ini artinya berkaitan dengan musibah. Lalu pertanyaannya, apakah setiap musibah itu ujian? Jawaban. Apakah setiap musibah itu adalah ujian? Ujian boten. Semuanya. Kalau iya, kalau tidak gitu aja. Enggak ada esainya, enggak ada. Cuman jawabannya iya atau tidak doang. Apakah setiap musibah itu ujian? Iya apa tidak? Iya. Oke. Semua musibah orang menganggap adalah ujian. Boten. Boten ini kenapa? Tidak setiap musibah yang datang maknanya adalah ujian. Ada musibah yang maknanya memang ujian. Buat siapa tuh musibah yang maknanya ujian? Musibah yang maknanya ujian biasanya turun kepada orang beriman, orang soleh, orang yang tidak dolim kepada orang lain. Kemudian dia tertimpa musibah, maka musibah itu bisa jadi maknanya adalah ujian. Apakah setiap orang yang melaksanakan ujian lulus? Ini pertanyaan lagi tuh. Apakah setiap orang yang mengisi ujian lulus? Tidak. Bahkan ada yang setelah diuji malah Allah turunkan derajatnya. Banyak Pak. Ya, orang kecewa dengan ibadahnya. Ustadz, ya kayak tadi juga sama. Ibadah saya nggak berhenti-berhenti. Di majelis taklim saya sering hadir. Tapi kenapa Allah berikan ujian seperti ini? Kata saya, ibu emang itu benar ujian? Ujian Ustaz. Saya ibadah terus, saya sedekah terus, saya puasa Senin Kemis terus, tidak pernah telat, tidak pernah terlewat. Itu amalan saya. Tapi kenapa Allah ambil satu persatu dengan apa yang saya punya? Bahkan sekarang saya mengalami hidup yang sangat terpuruk. Akhirnya kata ibu itu, saya kecewa atas apa yang telah Allah lakukan kepada saya. Dan saya memilih, apa namanya kalau bahasa anak muda, log out. Kalau orang mu'alaf kan log in. Masuk Islam, dia milih log out. Kalau kata bahasa kitabnya namanya murtad. Saya pilih murtad saja Pak Ustadz.
Saya tinggalkan agama saya ini karena terlalu banyak janji-janji tapi tidak pernah dipenuhi. Waduh, repot juga kata saya ini. Emang dijanjiin apa ibu sama agama? Katanya kalau sholatnya rajin kita bakal gampang dapat rezeki. Katanya kalau baca Qur'annya rajin duitnya bakal banyak. Kata siapa itu ibu? Kalau ibadah ditawarkan untuk banyak duit, kalau ibadah itu diiming-imingkan untuk banyak harta, salah alamat. Kasihan umat. Kalau dengan ibadah banyak duit, kalau dengan ibadah banyak harta, kasihan umat. Hanya beberapa orang saja yang begitu. Karena Nabi pun tidak semuanya kaya, padahal rajin ibadah, bener enggak? Nabi Isa miskin, rajin ibadah kepada Allah. Nabi Musa apakah kaya raya? Tidak punya apa-apa. Nabi Muhammad apakah rumahnya megah? Punya sesuatu yang bisa dibanggakan secara duniawiyah? Tidak ada. Makanya jangan tawarkan ibadah ini untuk hal-hal yang bersifat dunia. Nanti kecewa, umat akan kecewa kalau nggak diberi dunia oleh Allah. Jangan dijadikan bahan materialisme. Nanti kalau sholatnya katanya rajin, bakal banyak tuh, bisnisnya bakal lancar. Nggak usah dikaitkan dengan itu. Sholat ibadah kita, dua tujuannya, meraup ridhonya Allah dan meminta ampunan dari Allah. Kalau sholat duha gimana Tad? Boleh silahkan. Sholat sunnah itu ada pak-pakannya masing-masing. Betul apa enggak? Kalau umpama kemarau berkepanjangan, mintanya hujan, sholatnya namanya istisqa. Kalau kita bisnisnya macet, umpama pengen dilancarin sama Allah, sholatnya apa? Duha. Kalau punya anak, kagak punya kerja, jodohnya lama, sholatnya apa? Jodohnya seret banget, di mana-mana ditolak kerjaannya. Sholat apa nih? Hajat. Anaknya dilamar banyak orang, DPR ngelamar, ABRI ngelamar, Menteri Kelautan melamar, Wakil Presiden ngelamar, bingung mau pilih yang mana, sholatnya apa? Istikharah, jangan digabungin di sholat wajib. Sholatul maktubah ini minta ridho sama ampun aja, jangan dicampur-campur, minta duit di sholat fardu, minta bisnisnya lancar di sholat fardu, jangan dicampur-campur karena Allah sudah ngasih sholat sunnah yang paknya sudah ditentukan. Betul? Iya, ini mau minta rezeki, minta duit, sholat fardu, kata Allah ente salah alamat, digabungin semua. Baik di sini. Proposalnya ada untuk acara apa, proposalnya khusus labelnya. Ini mah semua proposalnya digabungin di sini di sholat fardu. Jangan nanti awur-awuran. Ya kalau kita punya acara kan juga beda-beda. Sama masjid aja kasnya dibagi dua. Ada kas operasional, ada kas untuk pembangunan. Bahkan kotaknya sekarang dibagi-bagi. Ada untuk anak yatim, ada untuk operasional, ada untuk pembangunan. Apa di sini enggak nyampur aja? Biasanya kalau di masjid-masjid yang lain udah dipisahin begitu ya Pak. Dan yang paling besar biasanya itu koropak masjid, kotak masjid adalah sumbangan anak yatim pasti. Bener nggak? Ya bapak-bapak kalau nyeser buat anak yatim cepet. Kenapa? Karena tawaran Rasul luar biasa. Bukan hanya dimasukkan ke dalam sorga orang yang memberikan kafalah kepada anak yatim, memberikan tanggungan kepada anak yatim. Rasul menawarkan ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Saya dengan orang yang menanggung kehidupan anak yatim bertetangga di sorga. Bukan cuma masuk sorga, tapi bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kotak anak yatim tuh banyak orang pengen pada bertetangga dengan Nabi. Karena operasional. Hadisnya nggak banyak. Barang siapa yang menyumbang hadis operasional buat bayar listrik, dah zaman juga belum ada listrik, belum keluar makanya hadisnya. Ya, untuk pembangunan agak gede juga. Kenapa? Ada hadisnya. Man bana masjidan, banallahu buyutan
fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan gedung dia di sorga. Tapi belum ada. Barang siapa yang membayari token listrik masjid, maka akan Allah terangi kuburannya. Maka akan Allah berikan penerangan di sorga. Belum ada hadisnya. Makanya orang Arab itu gak ada yang ngebebasin tanah. Bener gak? Orang Arab itu di Indonesia yang punya duit banyak itu pengennya bangun masjid. Ya kan? Tanahnya udah ada belum? Belum ada. Ya udah gak bisa dibangun. Enggak sekalian aja tuan. Sama tanahnya bebasin. Maaf. Pembebasan tanah itu enggak ada hadisnya. Yang ada bangun masjid. Bangun pesantren aja enggak mau. Bener enggak? Tuan, ini ada proposal, bangunkan pondok pesantren. Maaf, kita mau bangunnya masjid bukan pesantren. Lah, pesantren itu tempat tolabul ilmi. Setiap waktu ada orang ngaji di situ. Maaf, hadisnya kagak ada bangun pesantren. Yang ada bangun masjid. Makanya orang Arab sana kalau ke Indonesia suruh ngebebasin tanah, angkat tangan dia. Suruh bangun pesantren, emoh dia. Tapi kalau tuan bangun masjid, tanahnya sudah ada, langsung. Mana syarat-syaratnya, sertifikatnya atau tanda tangan masyarakat sekitar. Mana 30%-nya sebagai persediaan, ada enggak? Niat enggak masyarakatnya? Kalau nol banget enggak mau dia. Enggak niat berarti masyarakatnya. Pengen bangun doang, tapi tidak bisa punya rasa ownership. Tidak punya rasa memiliki, ntar masjidnya terbengkalai. Itu orang Arab paling senang bangun masjid di Indonesia. Sampai ribuan masjid di Indonesia dibangun, disumbang biayanya oleh orang Arab. Tapi suruh bebasin tanah, angkat tangan, kagak ada hadisnya. Kadang orang amal tuh milih-milih. Bener gak? Makanya kenapa kotak anak yatim penuh, kotak pembangunan masjid luar biasa, tapi operasional kagak ada, jarang. Mana kotak amal? Tuh. Ada isinya sepenuh itu. Kalau dibongkar isinya penuh sampai atas apa enggak? Sampai atas ya. Paling segini apa isinya ya. Kenapa bikinnya gede-gede, yang kecil aja. Kalau memang isinya sedikit. Ya. Oh, susah diangkat ya. Iya benar, susah diangkat. Jadi nanti kalau ada yang nyolong itu susah digendong ya. Dibongkar sama yang nyolong mah. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ibu ini irtadda anil Islam, keluar dari agama Islam, dia memilih agama yang lain. Terus dia curhat ke saya, "Ustaz, sekarang hidup saya lebih tenang, hidup saya lebih nyaman, karena dalam agama saya yang baru benar-benar fokusnya adalah ketenangan jiwa. Saya diajarkan retreat, saya diajarkan untuk mindfulness, saya diajarkan cara bernapas, saya diajarkan cara duduk yang benar. Saya baru tahu ternyata nikmat Tuhan itu luar biasa. Baru satu tarikan napas saja, efek pada tubuh kita itu menjadi jutaan nikmat-nikmat yang lain." Kata saya, kan Islam juga ngajarin. Tapi gak ketemu waktu itu dalam Islam. Ya sudah, mau bilang apa? Orangnya sudah irtada anil Islam. Saya hanya bisa menyayangkan. Nah, itu ujian yang ketika diberikan kertasnya kepada orang yang beriman, soleh, sebelumnya tidak pernah dolim, ternyata ujian ini tidak mengangkat derajatnya, justru membuat derajatnya semakin turun di hadapan Allah. Ada lagi ujian yang kalau diberikan kepada orang yang serius menghadapinya, maka dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sering saya ceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Masih ingat nggak bapak-bapak? Ya, Nabi Ayub punya keluarga harmonis, duitnya banyak, anaknya soleh solehah, diuji oleh setan. Ya Allah, enak banget jadi Nabi Ayub. Duit banyak, istri cantik, keluarga harmonis, rumahnya gedong. Kalau begitu mah pantas rajin ibadah. Orang gak ada yang dipikirin lagi. Boleh saya mengujinya ya Allah? Kata Allah, boleh saja.
Ada singkat cerita, setan datang bawa angin, dipercikan dengan percikan api, anginnya nabrak peternakan Nabi Ayub, seketika habis semua peternakan Nabi Ayub alaihi salam, bangkrut. Besoknya setan memprovokasi, Yub tuh lihat apa yang dilakukan Allah sama kamu. Kamu mah sholat, kamu mah ibadah, tapi harta kamu dihabiskan sama Allah. Kata Nabi Ayub, saya lahir tidak bawa apapun ke dunia ini. Nama saja saya belum punya ketika lahir. Apalagi harta yang berlimpah itu hanya titipan dari Allah. Kalau Allah mau ambil hari ini, detik ini, semuanya Allah ambil. Saya akan serahkan kepada yang punyanya. Itu imannya udah bener. Innalillahi wa inna ilaihi rojiunnya sudah mendarah daging. Kalau kita kan innalillahi, tapi belum ikhlas bayar sampai sekarang. Bener gak? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ya Allah kenapa harus sekarang ya Allah? Katanya innalillahi. Kan innalillahi itu artinya sesungguhnya kami milik Allah. Dan kami kembali kepada Allah. Mulutnya mengucapkan kami milik Allah, tapi hatinya masih merasa milik dia. Betul apa enggak? Maka belum sangkan paraning dumadi. Kalau masih terus memegang erat apa yang dititipkan oleh Allah, bahkan merasa berat ketika diambil oleh Allah, innalillahinya baru sampai mulut, tenggorokan pun belum tembus. Allahu Akbar ya. Tapi Nabi Ayub bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya lahir gak bawa apa-apa, nama pun tidak punya. Ketika Allah ambil yang aku punya saat ini, itulah sudah miliknya Allah. Iki iman tingkat tinggi lah. Setelah itu anaknya meninggal dunia, dirobohin itu rumahnya sama setan, ketiban rumah anak-anaknya. Setan ngomong lagi, tuh anak-anak kamu diambil sama Allah. Orang saya datang ke dunia ini gak bawa bojo, apalagi bawaan anak. Dulu saya sendirian ke alam dunia ini, istri belum punya, apalagi anak. Maka ketika Allah ambil anak-anak saya serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak. Kalau kita orang biasa udah mau bisnisnya bangkrut, anaknya diambil semua sama Allah. Terakhir Nabi Ayub sudah bangkrut, ketinggalan anak. Kemudian Nabi Ayub kesehatannya terganggu, sakit parah, bahkan diusir dari RT RW-nya. Kalau dulu ada RT-nya, karena belum pemilihan RT kayak dulu. Ya, diusir dari lingkungannya, keluar kau dari sini, penyakitmu menjijikan. Kami takut tertular oleh penyakit yang kau alami. Nabi Ayub keluar dengan istrinya, sampai nggak punya duit Pak, lapar. Pengen makan, bingung itu Nabi Ayub dengan istrinya. Akhirnya apa? Gunting rambut istrinya, ditukar dengan roti. Kata Nabi Ayub, kamu dapat roti dari mana? Dari tukang roti. Pakai apa kamu beli? Kita udah kita tidak punya apa-apa, tapi kamu kok bisa membeli sepotong roti? Saya gunting rambut saya tukar dengan sepotong roti. Kata Nabi Ayub, ntar kalau saya sembuh, saya pecut kamu 100 kali. Udah sakit, ngancem lagi. Ditinggalin model zaman sekarang Pak. Enggak ngancem aja diomelin mulu. Rewel banget sih dia orang sakit. Udah makan. Banyakan permintaan. Melon lah, semangka lah. Yang ada aja dulu. Itu Nabi Ayub udah sakit, ngancem. Tetap aja ditemenin sama istrinya. Ini luar biasa. Nabi Ayub sembuh ternyata. Singkat cerita Nabi Ayub sembuh. Obatnya ada di mana? Obatnya ada di bawah tempat tidurnya Nabi Ayub. Dimakan oleh Nabi Ayub. Kemudian tumbuhlah kulitnya 30 tahun lebih muda dari sebelumnya. Istrinya aja kaget. Loh kok Arjuna ku tambah ganteng koyo ngene? Wah iya. Wong kulitnya ra enek. Tadinya kulitnya enggak ada, tumbuh kulit baru. Ya tambah muda Nabi Ayub alaihissalam. Sampai istrinya terkaget-kaget. Orang-orang udah pada tua, Nabi Ayub malah ngenomi. Ngenomi. Coro ula iku ngelung sumi. Apa ngelung sumi ku? Ganti kulit. Tuh, orang Jawa keren lah. Ganti kulit aja ada istilahnya Pak. Nopo istilahnya? Ngelung sumi. Ya, kalau bau kencing namanya apa? Pesing, itu orang Jawa. Kalau orang Barat bingung udah itu tuh. Ya ganti kulit aja gitu kan. Tapi orang Jawa ngelung sumi.
ganti kulit Nabi Ayub alaihissalam tambah ganteng, dipecutlah itu istrinya pakai lidi pelan-pelan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanya menunaikan janji. Karena Nabi Ayub janjinya cuman mecut 100 kali. Enggak, saya pecut dengan keras 100 kali. Enggak ada kalimat kerasnya. Yang penting dipecut. 1, 2, 3, 4, 5. Udah tuntas janjinya, berjalanlah hidup mereka. Itu ujian yang meningkatkan spiritualitas iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama baru ini. Sampai jam berapa ngaji? Udah ya, sarapan udah dipangpang di sana tuh. Ada 4, minimal ada 4 makna musibah. Ya, saya percepat aja. Yang kedua apa makna musibah? Yang kedua adalah teguran. Ini banjir gak Pak? Ini enggak banjir nih. Apa sih ini Tridaya? Oh, ini Tridaya 4 masuknya. Bukan nuansa. Oh, maksud sebelah sono ya. Salah masuk gerbang dari saya. Ya, Tridaya 4 ini umpama contoh ini mah banjir seleher. Apakah itu ujian? Belum tentu itu ujian. Bisa jadi cuma teguran doang. Baru level berapa itu banjir musibah yang terjadi umpama di Tridaya ini yang tadinya tidak pernah banjir tiba-tiba banjir, itu peringatan. Siapa tahu gorong-gorongnya sudah penuh dengan sampah tapi tidak dikontrol. Siapa tahu gorong-gorongnya sudah ditutup permanen, tidak ada bak untuk mengontrolnya. Itu peringatan. Oh, masyarakat Tridaya 4, yuk kita kerja bakti musim hujan. Nah, itu peringatan doang. Dibanjirkan oleh Allah bukan untuk ujian, tapi untuk memperingatkan bahwa ada dosa sosial yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, musibah maknanya adalah adab. Adab dari Allah. Bapak-bapak pernah dengar cerita Gunung Pompei? Meletusnya Gunung Pompei meratakan semua atap rumah, penduduknya terkubur dengan lahar gunung, lalu dia membeku menjadi batu. Pernah enggak? Ini umatnya Nabi siapa nih? Nabi siapa? Belakang enggak dijawab tuh. Nabi Lut alaihis salam. Apa dosanya umat Nabi Lut yang paling menonjol? LGBT. Apa tuh LGBT? L-nya adalah lesbisek. Perempuan zina dengan perempuan, bukan suka doang. Perempuan zina dengan perempuan, L, lesbi. G, apa G? Gay. Apa itu gay? Gay itu adalah laki-laki zina dengan laki-laki. Pada zaman Nabi Lut, dosa sosial yang seperti itu marak pada zamannya. Lanang, karo wong lanang, wong wedo karo wong wedo. Bahkan ketika ada 2 orang tamu laki-laki ke rumah Nabi Lut, malah ditawar-tawarkan oleh istrinya kepada tetangganya. Hei tetanggaku, di rumahku ada 2 orang tamu yang tampan. Sok siapa yang mau bayar sama saya. Malah dicaloin sama istrinya Nabi Lut alaihis salam. Terjadilah peristiwa Gunung Pompei. Tenggelam mereka dengan lahar lautan. Membeku mereka menjadi monumen abadi sekarang. Inilah dosa-dosa yang tidak boleh diikuti oleh umat-umat setelahnya. Nanti ngeri bakal dihancurin alam dunia gara-gara dosa seperti kaum Nabi Lut. Disebutnya kaum apa? Sodom. Sodom itu nama wilayah ya Pak ya, bukan nama kelakuan. Kalau sekarang kan ada yang begitu namanya sodomi. Maksud sodomi itu kelakuan orang Sodom sana. Udah kebawa ke sini LGB, apa B-nya tuh? Biseksual. Jadi lanang doyan, wedo doyan. Rakus banget. Lanang doyan, wedo doyan. Ada model begini. Yang terakhir T-nya apa? Transgender. Bapak-bapak kalau ke Thailand, masuk ke dalam mall, ngelihat cewek cantik berempat bergerombol, jangan percaya dulu kalau itu perempuan. Bisa jadi iku mau ne wong lanang. Apa bedanya? Bedanya lihat kalau ngomong terlalu kemenye. Tahu kemenye enggak?
lenjeh, ngomongnya terlalu dibuat-buat, gitu kan? Itu berarti jadi-jadian. Ora wedo asli. Terus cara jalannya kalau memang dibuat-buat itu tidak 100% orisinil bahwa dia perempuan. Karena perempuan biasa yang kita lihat sehari-hari nggak gitu-gitu amat jalannya. Bener nggak? Tapi kalau yang jadi-jadian itu kadang-kadang berlebihan. Ngomong berlebihan, jalan berlebihan, cara nyentuh juga berlebihan. Beda lah pokoknya mah. Kita punya sense, kita punya rasa sendiri. Iki ora wedo, iki wong lanang gitu aslinya. Ya, itu transgender sekarang ada nggak? Oh banyak. Naudzubillah min dalik. Sudah di penghujung akhir zaman kita. Bukan di penghujung lah, udah akhir zaman. Kalau ujung belum lah. Al Isra aja yang ngaji masih banyak. Ya, adzan masih berkumandang di mana-mana. Orang ngaji masih banyak. Nah itu yang ketiga, maknanya adab, diadab oleh Allah karena melakukan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, balasan. Bapak kalau sekarang ketipu, mungkin 3 tahun yang lalu pernah nipu orang sehingga hari ini ditipu oleh orang. Kalau kata orang Jawa biasanya ngomongnya karma. Jadi ketika kita kena musibah, belum tentu ujian, belum tentu peringatan, bisa jadi bukan adab tapi itu balasan. Bapak-bapak pernah dicemooh orang di jalanan, perasaan saya nggak pernah menghina orang, tapi kok kenapa orang menghina saya? Coba di cross check, siapa tahu 5 tahun ke belakang pernah ngomong gak enak sama orang lain, akhirnya Allah tidak balas lewat mulut orang yang sama, Allah balas lewat mulut orang lain. Iku jenenge balasan. Jadi musibah itu bisa jadi di antara 4 makna ini, makna ujian, makna peringatan, makna adab, atau makna balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya ya. Monggo bapak-bapak yang mau bertanya, mic-nya sudah disiapkan. Ada nih. Ya, paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz mau bertanya ya. Mungkin ketika kita beribadah, kita melakukan amaliyah ibadah, kadang-kadang memang tidak menambahkan ya, merubah sifat kita terhadap diri kita. Itu apapun mungkin ibadah kita, sholat kita. Islam itu sebenarnya paling lengkap. Meditasinya meditasi bergerak. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain meditasi harus anteng, betul apa enggak? Jadi dia tenang, harus anteng badannya. Tapi Islam, kenapa ada qiyam, ada ruku, ada julus, ada sujud, ada tahiyat, ada salam. Kenapa? Tapi tetap dituntut untuk tenang hatinya. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada tetap dalam keadaan tenang. Tapi ternyata kebanyakan gak berhasil. Ibadah-ibadah gerabak-gerubuk iya tetap. Ibadah-ibadah emosional kagak bisa dikontrol. Berarti ada miss antara rohani dengan jasmaninya. Bagaimana cara itu? Ini juga saya lagi belajar ya Pak Ali ya. Lagi belajar. Apa yang sekarang digulirkan di banyak forum, mungkin masih forum khusus, forum-forum orang yang hanya diseleksi oleh energi tertentu. Mereka belajar tentang awareness, ilmu kesadaran, ilmu kosmik, ilmu kesemestaan. Kita ini sering tidak terhubung. Jangankan dengan Allah, dengan diri sendiri aja nggak terhubung. Nah ini masalah nih. Jangankan dengan Allah, dengan diri sendiri saja kita nggak terhubung. Tidak sholat, tidak silat. Sholat, silat itu satu akar kata yang sama. Artinya terhubung. Bahasa baratnya connected. Sholat itu connected. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahmi, menyambung kasih sayang. Sholat menyambung rasa dengan Allah. Bukan nyambung badan. Maka kalau kita sholatnya sampai nyambung badan, jauh api daripada, gimana sih? Jauh panggang daripada api apa tuh namanya tuh? Jadi masih paanggang kene, kalau kata orang Sunda mah teu nyambung rasana.
Umpama jelema masak sayur asem, asinnya kemana, asemnya kemana, sambelnya kemana. Nah ini bapak-bapak pernah nggak menikmati makanan dari sayur, sambel, lauknya nyambung semua. Rasanya kayak melekat semua, nempel semua, pas semua. Pernah nggak? Pernah nggak menikmati hidangan semuanya masing-masing? Iki kok sayurnya merono, iki kok lauknya merono, iki minumnya merono. Nggak nyambung semua, pernah? Nah begitu. Kalau sholat kita tidak pakai rasa, tidak pakai awareness, kesadaran mendalam sebagai hambanya Allah, nggak bakal ketemu di situ. Ya gitu-gitu aja, emosional di jalan adu spion, marah ya marah. Yang tidak penting aja, banyak hal yang tidak penting kita eksekusi dengan emosi gitu loh. Karena rasanya nggak terdidik itu. Tapi kebanyakan juga umat muslim tidak mau masuk ke dalam wilayah itu, ketakutan dia. Belajar tasawuf katanya takut antar gila, nggak ada Pak. Sepanjang hidup orang yang belajar tasawuf gila nggak ada. Yang gila itu biasanya ngayalnya terlalu tinggi, pengen bisa terbang, pengen bisa ngilang, itu yang terlalu tinggi, itu yang gila mah itu. Belajar tasawuf bukan untuk itu, untuk membenahi diri kita sendiri. Maka bagaimana caranya? Kita singkat aja, ini panjang nih. Emang materi saya ini ya yang kita pelajari sekarang. Awareness gini, kalau pengen sholat kita berefek kepada diri kita, ibadah kita berefek kepada diri kita, ada 7 awareness yang harus dilalui. Yang pertama pernah saya terangkan dulu ya, awareness of thinking, sadari cara berpikir kita. Kenapa? Pintu gerbang untuk mengenal Allah, mengenal diri sendiri. Dengan apa kita bisa mengenal diri sendiri? Memeriksa, mendeteksi apa yang kita pikirkan. Umpama bapak-bapak nih duduk sendirian di teras rumah sambil ngudud lah, umpama yang ngudud, yang enggak yang ngopi doang. Meresapi, apa sih yang sering muncul di pikiran kita? Kalau ternyata pikiran kita selalu muncul negatif, berarti kita ini sebenarnya orang jelek, orang buruk, orang yang tidak baik. Dikit-dikit mikir, gimana ya cara ngedapetin janda yang sebelah rumah itu? Umpama contoh. Berarti pikirannya itu isinya. Ya, jadi bapak-bapak pertama deteksi dulu pikirannya. Kita tuh kebanyakan mikirin apa sih? Apakah mikirin hal-hal positif, apa hal negatif? Yang kedua masuk namanya awareness of silence. Bapak-bapak berlatihlah tenang di depan rumah sendirian, jangan pegang HP. Merenung, lihat sekitar, daun, pohon, semut, burung, dilihat sama bapak-bapak. Dihayati, oh iya burung ya, mencelok ambil makanan pulang disuapin ke anaknya. Dikasih rezeki sama Allah. Nanti kalau itu alam udah kita baca, itulah namanya ayatul kauniyah. Maka ayat itu akan masuk ke dalam rasa kita, menjadi rasa syukur. Oh alhamdulillah. Koyok ngene Allah ngekei rizki maring manuk. Koyok ngene Allah ngekei rizki marang cicak. Oh koyong ngene Allah numbuh ke wit-witan. Oh koyong ngene iki buah-buahan jadi tumbuh bisa kita nikmati. Masya Allah, kita berada dalam abundance. Apa abundance? Napa Pak? Abundance, keberlimpahan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kenapa masih tetap ngersulo? Padahal di sekeliling kita adalah keberlimpahan. Itu yang kedua, silent. Yang ketiga, awareness of soul, kesadaran mengenali jiwa kita sendiri. Baru terakhirnya awareness of surrender, kesadaran akan keikhlasan. Jadi kita ini kurang berlatih batin, Bali. Intinya itu. Kita ini sholat atau amal ibadah kurang melatih batin. Gimana cara simpelnya? Gini cara simpelnya. Kalau kata orang Jawa, nek wayahe turu yo turu, yo nek wayahe mangan yo mangan, wayahe kerjo yo kerjo. Nah itu sebenarnya kunci Pak. Supaya apa? Jangan ketika makan mikirin kerjaan. Jangan ketika kerja mikirin makan. Itu udah tidak mindfulness. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu namanya udurul qalbi, hadirnya rasa kita. Kalau lagi sholat ya sholatlah, jangan kau pikirin bagaimana berasmu di rumah.
Kalau lagi sholat menghadaplah ke Allah seluruh rasa, pikiran dan jiwamu. Jangan kau pikirkan bagaimana cara menyekolahkan anak. Tidak usah di situ dipikirkan. Hanya madep, mantep, nancep maring Gusti Allah. Jadi simple ya tadi tipnya. Wayai mangan yo mangan. Wayai kerjo yo kerjo. Wayai turu yo turu. Jangan pas lagi tidur mikirin yang aneh-aneh. Tidurnya gelisah. Nah itu yang gak ada zaman sekarang tuh. Karena apa? Karena kebanyakan orang zaman sekarang apalagi Gen Z, Gen Z, kaum milenial. Kalau bapak-bapak kaum apa ini? Kolonial ya, iya kolonial memang ya. Kalau saya kan milenial nih, lahir 80-an sampai sekian kan milenial. Sebelum 80 apa? Kolonial ya. Bapak-bapak nih. Orang Gen Z itu Pak memang orangnya pede. Terus tidak ada sekat, mereka bisa bergaul dengan siapa aja. Tapi yang jadi kelemahan, mereka sulit menikmati satu perkara. Karena udah kebiasaan gonta-ganti kenikmatan. Sehingga apa yang terjadi? Cepat stres. Kalau stresnya tidak ditangani, maka jadi burn out. Apa namanya? Burn out. Burn out itu stres yang bertumpuk-tumpuk, belum diselesaikan satu, datang lagi stressing. Datang lagi stressing. Nah akhirnya emosional, tidak terkendali, tidak tahu arah. Itu efeknya karena tidak mengelola rasa dan pikiran. Ya nantilah kalau mau ada materinya disediain apa tuh namanya layar tuh. Nah slide, karena kalau gini menerangkan teori itu kita nggak tahu ada apa yang ada di dalam diri kita. Nah itu kalau pakai slide kita terangkan. Minimal lah tahu teorinya dulu walaupun praktiknya belum. Tapi berlatihlah terus ya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing ke arah spiritual yang lebih tinggi. Ke arah ketenangan hidup yang lebih bermakna. Dan juga ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin ya. To life we need water. To meaningful life we need silence. Untuk hidup kita butuh air. Tapi untuk hidup yang lebih bermakna kita butuh keheningan ya. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara mengelola rasa dan pikiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Atau mau ada yang bertanya lagi? Enggak ada ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.